Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kebaktian peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia ini terjadi dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Damai Kristus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengucapkan litani bersautan, litani Mazmur 101. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum, aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bila Engkau datang kepadaku, aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila, perbuatan murtad aku benci, itu takkan melekat padaku. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku. Kejahatan aku tidak mau tahu. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Setiap pagi akan kubinasakan semua orang fasik di negeri. Akan kulenyapkan dari kota Tuhan semua orang yang melakukan kejahatan. Saat ini, kita mengetahui bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Hampir 2 tahun sudah kita mengalami ujian pandemi. Dan banyak sekali yang sudah kita hadapi. Di antaranya, kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang kita cintai, dan kesulitan untuk bertemu dengan orang yang kita kasihi. Satu hal yang harus kita percaya bahwa penyertaan Tuhan tidak akan berkesudahan, dan Tuhan akan memampukan kita. Saat ini kita memiliki kerinduan yang sama, yaitu melihat Indonesia pulih. Ini saatnya Indonesia bersatu dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita panjatkan doa serta pujian. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa
simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah, merintih dan berdoa. Di bawah kibaran merah putih, aku tersentuh oleh M. Taufik Afandi. Di bawah kibaran merah putih, bayangnya berdansa dengan pasir yang kupijak, melekuk, meliuk, menggelora. Aku tersimpul di bawah naungan merah putih yang enggan turun, enggan naik. Setelah lama badai hujan, mencari pijakan, aku harus bangkit, menepis debu yang menggelayutiku, menebalkan lagi tapak kakiku. Ini waktuku berdiri. Tak lagi aku lengah, takkan. Ini tanah, bukan tanah tanpa darah. Ia terhampar bukan tanpa tangis. Terserap cecer tiap partikel mesiu di sana. Jika pada patahan waktu yang lalu aku bersembunyi, berkarung, pada lipatan detik ini aku bukanlah kemarin. Aku adalah detik ini. Aku akan menjadi esok. Aku terhuyung, memegang erat tiang merah putih. Aku memanjat asa, memupuk tekad. Indonesia, pegang genggam berani. Genggam, genggam erat. Akan kusongsong duri, kutapak teguh. Perjuangan ini belum mudah. Aku akan mengawalmu, merah putihku. Aku memanjat asa, memupuk tekad. Indonesia, pegang genggam berani. Menjaga harta pusaka untuk nusa dan bangsa. Tuhan selalu menolongmu, selalu menjagamu, selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongmu, selalu menjagamu. Dia menyediakanku dan peliharaku seumur hidup. Dia menyediakanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Dalam rasa syukur kami, di tengah sukacita hari ulang tahun ke-76 Republik Indonesia tercinta ini Tuhan, kami datang kepadamu, menyatukan hati kami, menguatkan jiwa kami dengan keyakinan bahwa Tuhan yang menolong bangsa kami.
Saat ini kami akan mendengar sabda firman-Mu Tuhan, yang menguatkan keyakinan kami, bahwa Tuhan akan melepaskan kami dari setiap derita dan pergumulan kami. Roh Kudus berkarya di dalam setiap kami, membuka mata, hati, dan pikiran kami, memampukan kami tidak hanya mendengar, tetapi juga meyakini, dan menjadikan firman-Mu ini sebagai pelita hidup kami. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, yang Tuhan pilih untuk melantarkan sabda-Mu, Tuhan yang akan memberkati dengan kebijaksanaan dan kemampuan. Kami siap menerima sabda-Mu Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama dalam sukacita hari ulang tahun ke-76 Republik Indonesia ini, mari kita hayati firman Tuhan yang ada di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 9 sampai ayat 16. Kisah Para Rasul 7 ayat 9 sampai ayat 16 yang demikian firman Tuhan. Karena iri hati, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir. Tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan, serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat. Ketika ia menghadap Firaun, Raja Mesir, Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan, serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Firaun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Demikian sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama saat ini. Berbahagia setiap kita yang memelihara dan melakukannya. Haleluya. Sum, nanti be, Dolan, mampir ini. gah rangle Sego sambel. Pira?
Loro wae. Loro. Tetep semangat, ojo ngloro ya. Yos. Duh. B. Bonsek ya. Merdeka. Kalau lagu rangkai semangat sebat kesehatan. Yes. Dodolan sepi. Ket wingi anggar dodol sing tuku ming 1 loro. Gek ora ana pelanggan liyane. Urip pisan kok ngono to sum. Mbok yo sing ayem. Atine iki digawe sing penuh sukacita ngono lho. Omonganmu ki lho. Lek gamping banget kaya kasur bar di PP empuk. Lek nglakoni kuwi sing kangelan. Jor-joran habis-habisan. Lah ning apa sing ya sing tak omongke kuwi mau ki ya iso nglakoni. Ya kabeh iki rak ya perlu sinau. Aku ki ya isih sinau. Ning sinau ku ya sak umur uripku. Kaya kae lho, kandhane cah TikTok kae lho. Apa kae? Stop never learning apa kae? Learning. Ora. Aku ki ngrasake kanan ngene iki kok ya ketek susah banget ya. Ya piye meneh wong karang ya gek sing kena Covid kuwi ya akeh. Ora mung sithik sing kepundhut ya wis saking akeh. Gek ya sing isoman ya saya nambah. Dadi kaya awake dhewe iki uripe rekoso tenan iki. Gek sing jenenge golek duit ya jaman saiki ya ora gampang. Saiki bocah-bocah sekolah kudu nganggo pulsa. Terus aku mikir ki PPKM ki kapan nyabut ya, Bu ya? Lah wingi iki aku ya bengkerengan karo polisi. Lah temen warung buka jam 6, jam 8 kok kon nutup. Gek daganganku ki isih akeh. Terus rak yo saiki kon kepiye kanan koyo ngene iki? Rak yo marahi emosi to. Ora ming mumet ndas ya aku. Gek dagangan isih akeh. Jok. Biasane, jok. Jak rembugan malah kon ngejoki wedang. Gek aku wingi iki le bungkus sego ki ora mung sithik. Akeh. Gek aku wis mbacem tahu. Goreng tempe. Sore kuwi tak sedeki men isih ketok seger lho. Lah aku ki ya wingi arep gelut barang karo polisi. Ane aku mikir polisi niki 3. Nek ngono kuwi para ya rakyat cilik ora semakin tertindas to ya. Gek kanan ngene iki ya marahi mumet. Jarine merdeka. Haline merdeka saka ngendi? Nek kanan kok ngene iki kok lemuni merdeka. Merdeka. Kowe iki sariawan apa piye? Ket mau jak ngomong meneng wae. Mbok ya ditanggapi apa piye? Dijawab apa piye? Ora mangan wae. Ya dirasake kaya saiki kanan ngene gek susah. Jak ngomong malah meneng. Kowe iki aneh. Aneh kepiye? Mau tak komentari, tak tanggapi jare kaya kasur bar di PP. Saiki daganganmu tak larisi. Leh kudahar tok kon mandek, tok kon komentar. Saiki aku tak takon. Piye? Apa nek aku ngancani kowe ngrungokke sambatmu nganti angkringanmu tutup, terus mak bebenduk uripmu berubah ngono apa? Ya ora.
Ora, iya, iki apa sing ngalami kok ngene iki ya mung kowe dhewe. Ya ora. Iki siji meneh tak takon. Apa kahanan kok ngene iki ya dadi pengarep-arepe wong akeh? Lah ya ora to ya. Ora to? Ayo ora. Mikir aku ya ngalami, kabeh ngalami, dadi ora mung kowe dhewe. Sing smart, Bro. Dadi yo duwe urip kuwi sing akeh. Le mengucap syukur. Sing ayem tentrem atine lan duwe pengarep-arep senajan kahanan ya lagi kaya ngene. Nah, karang kanan kaya ngene iki ora enteng ya, Be. Abot. Abot ndi karo junjung kasur? Rumangsa abot ki mergo mbok sangka dhewe. Mbok pikir abot kuwi nang sirahmu. Kuwi kowe sik milih, kowe sik gawe. Kalem. Aja gampang digawe abot. Aja gampang digawe sumpek. Saiki coba nek kowe sadar, kahanan iki sing ngalami wong akeh, wong sak donya ora mung kowe dhewe. Ora abot dadi iki nek dijunjung bareng-bareng, disangka bareng-bareng. Terus iki sing paling penting. Jare awake dhewe iki ngaku nek wong Kristen. Ngono to? Duwe Gusti Yesus ingkang Maha Asih, ingkang bakal paring pangluaran. Yakin, mantep. Wis ngono wae. Ayo diitung sego loro, gorengan loro, endok, wedang putih. Dadekke siji robone wingi, le bayar esuk nek bar gajian. Oh. Meng kokean ngomong jebul ming bon to ki mau ki. Wis. Ngerti kanan gek kaya ngene. Oh. Ning bener ya omongane si Be mau. Dadi awake dhewe iki kaya ora oleh sambat, ora oleh ngresula. Ya ana apike ana benere omongane mau. Ning sing ra bener siji. Le numpuk-numpuk bone kuwi mau lho. Wis. Obat. Nah, ini kanan kaya ngene. Dibon wae. Wis. Ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, fragmen yang baru saja kita saksikan bersama menggambarkan situasi nyata yang ada di sekitar kita saat ini, di mana kita bersama-sama merasakan dampak dari pandemi. Kita bersama-sama merasakan penderitaan karena berbagai hal yang terjadi selama pandemi COVID-19 ini. Karena itu, di dalam ibadah syukur hari ulang tahun ke-76 Republik Indonesia ini, kita diajak untuk menghayati tema ibadah Allah membebaskan kita dari penindasan. Allah membebaskan kita dari penindasan. Wujud penindasan bisa berbagai macam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Penindasan atau mungkin yang familiar di telinga kita, penderitaan. Wujud penderitaan, wujud penindasan itu ada berbagai macam. Mungkin kalau dulu, sebelum Indonesia merdeka, bentuk penindasan yang dirasakan oleh nenek moyang kita adalah penindasan karena adanya penjajah. Tapi era sekarang ini yang sedang kita lewati, bentuk penderitaan atau penindasan yang kita alami adalah pandemi COVID-19. Kalau kita mau melihat Bapak Ibu Saudara-saudari, ke belakang ke berbagai hal yang telah terjadi, kita belajar
bahwa penindasan atau penderitaan dialami oleh semua manusia di segala zaman. Termasuk di dalamnya dialami juga oleh tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab. Tadi kita sudah menyimak bersama Kisah Para Rasul 7 ayat 9 sampai ayat 16. Dari sana kita akan belajar menghadapi penderitaan melalui Yusuf, anak Yakub, dan juga melalui kisah hidup Stefanus. Bacaan kali ini adalah sebagian kisah pembelaan Stefanus di depan imam besar. Masih ingatkah kita siapa Stefanus itu? Stefanus itu seseorang yang penuh dengan iman. Dia penuh dengan Roh Kudus, dan karena pelayanannya yang baik, dia terpilih menjadi salah satu diaken dari 7 orang diaken mula-mula pada waktu itu. Tetapi di dalam perjalanan kehidupan dan pelayanan dari Stefanus, ada derita, ada pergumulan yang harus dia tanggung, bukan karena dia melakukan yang salah di mata Tuhan, tetapi karena dia justru melakukan yang benar di mata Tuhan. Ada pergumulan yang harus ditanggung oleh Stefanus. Orang-orang Yahudi yang mendengar ajaran Stefanus dan berdebat dengan Stefanus dan kemudian kalah, menyusun rencana supaya mereka menangkap Stefanus. Orang-orang Yahudi ini mengumpulkan orang-orang, menghasut bahwa Stefanus itu menghujat Allah dan menghujat Musa. Karena hasutan dari orang-orang Yahudi inilah, maka Stefanus ditangkap dan kemudian dibawa ke hadapan Mahkamah Agama, seperti yang menjadi bagian dari bacaan kita saat ini, Kisah Para Rasul 7. Stefanus ada di tengah-tengah Mahkamah Agama, di depan imam besar. Dan Stefanus membela diri dengan berbagai hasutan, dengan ancaman bagi keselamatan dirinya sendiri. Stefanus tetap teguh beriman kepada Tuhan. Tidak pernah terfikirkan di dalam benak Stefanus untuk meninggalkan Tuhan. Dan kalau kita simak pada cerita selanjutnya, bahkan Stefanus mati dirajam batu karena menjadi pengikut Tuhan yang setia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, berbagai halangan, penderitaan, penindasan yang dirasakan oleh Stefanus tidak membuat imannya goyah. Bahkan di dalam pembelaannya, dia juga menceritakan kisah Bapak Yusuf, anak Bapak Yakub. Masih ingat tentunya kita bagaimana jalan cerita Yusuf. Ketika dia dibenci oleh saudara-saudara sekandungnya, dia dimasukkan ke dalam sumur kosong, kemudian dijual, dijadikan budak, dan bahkan dalam perjalanannya Yusuf harus masuk ke penjara. Sekali lagi sama dengan Stefanus, bukan karena dia melakukan yang jahat di mata Tuhan, tetapi karena dia setia kepada Tuhan, dia harus menderita. Tetapi Yusuf mempunyai satu keyakinan, bahwa Tuhan beserta dengan dia, bahwa Allah menyertai dia, memberikan kasih karunia dan hikmat baginya. Sampai pada akhirnya, Yusuf diangkat oleh Firaun menjadi salah satu penguasa di Mesir, dan bahkan Yusuf menolong banyak orang. Ketika di Mesir, di Kanaan, dan di beberapa daerah sekitarnya mengalami kekeringan dan kelaparan. Termasuk juga keluarganya turut ditolong oleh Yusuf. Jika kita melihat kisah kehidupan dari Yusuf dan Stefanus, ada derita, ada pergumulan ketika mereka setia kepada Tuhan.
Sebenarnya ada banyak alasan yang bisa membuat mereka kecewa. Ada banyak alasan yang bisa membuat mereka meninggalkan Tuhan. Kenapa ketika saya menjadi orang yang setia? Mengapa ketika saya taat kepada Tuhan, justru derita yang harus saya tanggung? Tetapi ternyata penderitaan itu tidak menggoyahkan iman Stefanus dan Yusuf. Mereka tetap setia kepada Tuhan karena mereka percaya satu hal. Allah beserta dan memberikan kasih karunia, memberikan pembebasan dari segala penindasan. Seperti yang tadi kita simak di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 9 dan 10. Tetapi Allah menyertai dia dan melepaskan dari segala penindasan, serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat. Keyakinan ini yang menguatkan Stefanus dan Yusuf untuk menjalani penderitaan, untuk menjalani penindasan di dalam hidup mereka. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kisah perjalanan sejarah kehidupan Stefanus dan Yusuf menghantar kita saat ini di tengah rasa syukur kita merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia untuk juga melihat perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Dari sebelum kemerdekaan sampai saat ini, begitu banyak peristiwa yang dialami oleh bangsa Indonesia. Penindasan dari penjajah tidak hanya satu bangsa. Beberapa bangsa pernah menjajah Indonesia. Penderitaan di tengah nenek moyang kita harus berjuang membangun hidup setelah kemerdekaan. Bagaimana kesengsaraan zaman tahun 60-an. Bahkan saat ini kita bersama-sama merasakan dampak penderitaan karena adanya pandemi. Rentetan sejarah perjuangan bangsa Indonesia ini dan juga bacaan kitab suci pada hari ini mengajak kita untuk melihat sejarah. Begitu banyak pergumulan, penindasan, penderitaan yang telah diterima dan dirasakan oleh Stefanus, Yusuf, bangsa Indonesia dan juga diri kita. Tapi ternyata kita bisa sampai ada di detik ini, di usia bangsa Indonesia yang ke-76 tahun. Bukankah ini salah satu bukti bahwa Allah selalu beserta dengan bangsa kita? Dulu ketika penindasan penjajah, betapa menderitanya nenek moyang kita, tapi mereka bisa melaluinya karena Allah beserta dengan bangsa kita. Berbagai gejolak ada di negeri kita. Kita pun bisa melewatinya sampai saat ini. Ini juga wujud dari Allah beserta dengan kita. Allah membebaskan kita dari derita dengan kekuatan untuk menjalani kehidupan. Di tengah rasa syukur hari ulang tahun ke-76 Republik Indonesia ini, pelajaran perjalanan sejarah kiranya dapat menjadi kekuatan kita untuk memandang masa depan yang penuh harapan dan kekuatan. Kalau ketika dalam penderitaan di masa lalu, Tuhan menguatkanku, saat ini pun Tuhan menguatkanku. Kalau di perjalanan kehidupan Stefanus, Yusuf, bangsa Indonesia di masa lalu, diberi kemampuan untuk setia, kita pun harus melekat kepada Tuhan dan setia kepada Tuhan. Karena kita punya satu keyakinan, Allah beserta kita. Kita punya satu kepercayaan, Allah membebaskan kita dari penderitaan. Saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudari,
Saat ini kita mempunyai satu kerinduan yang sama. Seperti yang tadi sudah kita saksikan di dalam fragmen di depan. Kita punya satu kerinduan yang sama. Kita ingin bangsa Indonesia itu pulih. Kita ingin kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih baik. Berbagai aturan, berbagai pembatasan bisa kita lalui dengan baik. Berbagai derita bisa kita lalui dengan baik. Saat ini, di tengah rasa syukur kemerdekaan Indonesia kita ini, mari kita menyatukan hati, memandang sejarah masa lalu yang menguatkan kita. Sejauh ini Tuhan beserta kita, dan Tuhan pun akan beserta kita saat ini dan juga di masa depan. Walaupun saat ini kita tidak tahu kapan pandemi akan berakhir. Walau saat ini kita tidak tahu kapan derita kita, pergumulan kita akan berakhir. Tetapi satu keyakinan kita, Allah membebaskan kita dari penderitaan. Syukur kepada Allah, di usia yang ke-76 ini bangsa Indonesia diajak untuk bersatu. Saya, Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing, mari kita menyatukan hati kita. Kita bersatu sebagai bangsa Indonesia yang telah disertai Allah, dan juga menjadi keyakinan kita bahwa Allah beserta dengan kita untuk menyongsong masa depan Indonesia yang penuh harapan. Ini pula yang meneguhkan kita secara pribadi untuk melewati pergumulan hidup kita saat ini. Pergumulan di tengah keluarga, kesetiaan dengan pasangan, pergumulan tentang ekonomi, pekerjaan, pendidikan anak, dan lain sebagainya. Mari, kisah Stefanus dan Yusuf ini menguatkan kita untuk berjuang bahwa Allah beserta dan Allah membebaskan kita dari pergumulan. Mari kita bersatu membangun Indonesia yang lebih baik, Indonesia tumbuh, Indonesia tangguh. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Kami bersyukur Tuhan, penyertaan Tuhan nyata ada di tengah kehidupan bangsa kami Indonesia. Sampai saat ini, kami dapat merasakan hari ulang tahun ke-76 Republik Indonesia. Kami meyakini ini semua bisa terjadi karena penyertaan Tuhan. Kami bersyukur di tengah sukacita kami ini, kami menerima firman yang begitu menguatkan kami untuk berjuang, menyongsong masa depan kami yang penuh dengan harapan. Kami memiliki Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang menyertai Yusuf dan Stefanus sampai akhir hidup mereka. Dengan setiap pergumulan, penderitaan, penindasan yang mereka terima karena mereka setia kepadamu, Tuhan memberikan kasih karunia dan hikmat bagi mereka. Saat ini Tuhan, kami bangsa Indonesia menyatukan diri dalam doa ini. Memohon kiranya Tuhan menguatkan kami pada satu keyakinan bahwa Tuhan pun beserta dengan kami, memberi kami kasih karunia dan hikmat untuk membebaskan kami dari setiap penderitaan kami. Baik penderitaan kami secara pribadi maupun penderitaan bangsa Indonesia yang saat ini sedang kami alami bersama-sama, yaitu pandemi COVID-19. Kiranya perjalanan sejarah yang kami lalui, berkat dan penyertaan Tuhan yang telah kami rasakan,
memberikan kekuatan bagi kami untuk menyongsong masa depan yang penuh harapan. Kami rindu dipulihkan, kami rindu dikuatkan, kami rindu memiliki hidup yang lebih baik, kami rindu Indonesia yang sehat dan yang penuh dengan pengharapan. Inilah doa kami Tuhan. Amin. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Syukur kami Tuhan untuk setiap rencana indah yang Kau sediakan bagi kami. Firman-Mu berkata bahwa setiap rancangan-Mu adalah rancangan sukacita dan bukanlah rancangan kecelakaan. Kami percaya Tuhan, Kau menyediakan bagi kami hari esok yang penuh harapan. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan
Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita diberi kesempatan untuk mewujud nyatakan ungkapan syukur kita dengan menghaturkan persembahan. Sebelumnya kita akan menerima sabda Tuhan sebagai dasar di dalam kita mengumpulkan persembahan, terambil dari Mazmur 98 ayat ke-8, tertulis demikian. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. Di dalam mengaturkan persembahan akan kita barengi dengan pujian dari Kidung Jemaat 337 bait 1 dan 2, betapa kita tidak bersyukur. Mari kita satukan hati, kita akan menghaturkan persembahan kita kepada Tuhan. Di dalam doa kami hantarkan. Bapa kami yang ada di surga, Allah sang sumber berkat atas setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Saat ini di tengah sukacita kami memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, kami menaikkan rasa syukur kami atas setiap lawatan kasih Tuhan di setiap kehidupan kami, terlebih di situasi duka cita kami di masa pandemi ini. Namun kami menyadari tangan Tuhan senantiasa memelihara kami. Oleh karena itu saat ini kami bersama-sama menaikkan persembahan syukur kehadirat Tuhan sebagai wujud nyata di dalam kami, merasakan rasa syukur yang tidak terhingga karena kasih dan kemurahan Tuhan. Ya Tuhan, seberapa yang sudah kami persembahkan, kiranya Tuhan berkenan untuk menerima, untuk mengkuduskan dan memberkati, sehingga persembahan yang kecil ini akan bisa mendatangkan manfaat yang besar, terlebih untuk mendukung pelayanan di gereja Tuhan ini, sehingga kerajaan Tuhan diperluas. Oleh karena ya Tuhan, kami mohon kebijaksanaan dari Tuhan bagi setiap yang sudah Tuhan tunjuk untuk mengelola persembahan ini, sehingga benar-benar persembahan ini bermanfaat bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, selanjutnya kami juga memohon pertolongan dan berkat Tuhan, terlebih iman kami. Kiranya Tuhan melalui karya Roh-Mu yang kudus, di tengah pandemi yang serba sulit ini Tuhan, kami masih diberi iman seperti hamba Tuhan Stefanus, hamba Tuhan Yusuf, sehingga kami boleh menanamkan harapan kami ke dalam pertolongan Tuhan. Karena Tuhan berjanji tidak akan
meninggalkan kami. Tuhan akan senantiasa beserta dengan kami. Kami sangat bersyukur punya Tuhan Sang Immanuel. Oleh karena itu ya Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami iman untuk senantiasa kami bisa berserah di dalam menghadapi ini semua. Ketika kami bisa Tuhan lepaskan dari penjajahan sekian ratus tahun, berikanlah ya Tuhan harapan kami akan bisa lepas dari cengkeraman pandemi COVID-19 ini. Karena kuasa Tuhan yang bisa menghalau atas setiap peristiwa ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami juga senantiasa mohon kiranya Tuhan berikan berkat melalui pekerjaan-pekerjaan yang sudah Tuhan berikan ke atas setiap kami. Biarlah kami dengan pekerjaan ini boleh berharap, boleh berdisiplin dan bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Ya Tuhan, kami juga mengingat akan negara dan pemerintahan kami. Bukan sesuatu yang mudah ya Tuhan untuk mengkondisikan di dalam pencegahan pandemi COVID ini. Namun kalau berkat Tuhan terjadi atas setiap para pemimpin kami, hikmat marifat dari Tuhan, kami diberi harapan setiap kebijakan pemerintah ini akan membawa kami ke dalam dunia yang penuh kedamaian, dunia yang penuh kesejahteraan. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah hikmat dari Tuhan senantiasa menyertai setiap para pemimpin bangsa kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan undur dari tempat ini. Mohon kiranya Tuhan menyertai kami dan ampunilah atas setiap dosa dan kesalahan kami, terlebih di dalam kami bersekutu memperingati ibadah hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-70 ini. Ada hal yang kurang berkenan di hadirat Tuhan. Seluruh harapan, permohonan, ungkapan syukur ini hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memperbarui iman kita bersama-sama dengan orang percaya di seluruh muka bumi. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sungguh luar biasa penyertaan Tuhan di hidup kita. Hingga detik ini, kita masih mendapat berkat yang melimpah dari Tuhan. Meski kita tahu persoalan pasti datang silih berganti, namun hendaklah kita harus tetap bersyukur dan bersukacita di dalam Tuhan. Karena rencana Tuhan akan indah pada waktunya. Mari kita pujikan pujian Engkaulah perisaiku.
Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Lahirnya bangsa Indonesia merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan